pertemuan kali ini melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin itu adalah jenis sistem bilangan dan konversi sistem bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan konversi sistem bilangan dari bilangan desimal ke bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi sebaliknya. Kalau kemarin kan kita belajar dari biner, oktal, heksadesimal dikonversikan menjadi desimal. Nah, pada pertemuan kali ini sebaliknya. Tujuannya agar kalian bisa memahami dan melakukan konversi sistem bilangan dengan benar. Kalau saya lihat dari tugas kemarin, kebanyakan sudah bisa, lebih dari 75% kalian sudah benar dalam mengerjakannya, walaupun ada beberapa yang masih salah. Nah, nanti jawabannya benar akan saya bagikan di grup WhatsApp kelas. Oke, saya mulai dari hari ini kita ada 3 poin materi, hanya ada 3 poin materi. Tadi kan judulnya konversi dari bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Masih ingat ya, sistem bilangan komputer kemarin yang kita pelajari ada 4. Ada desimal, ada biner, ada oktal, dan ada heksadesimal. Masih ingat ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan konversi dari bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, ini judul pertemuan kali ini kita akan melakukan konversi dari bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Masih ingat bilangan desimal itu basis berapa? Masih ingat? Basis berapa desimal? 10. 10. Biner basis berapa? Biner basis 2. Oke, 2. Oktal basis berapa? 8. Ya, 8. Heksadesimal basis? 16. 16. Oke. Jadi nanti kita akan belajar 3 poin penting itu. Poin pentingnya adalah ini. Konversi dari desimal ke biner. Kemudian konversi dari desimal ke oktal. Konversi dari desimal ke heksadesimal. Nah, itu ada 3 poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan berikan aturan umumnya bagaimana cara melakukan konversi bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Aturannya adalah bagilah bilangan dengan basisnya. Bagilah bilangan dengan basisnya. Jadi aturan umumnya dalam melakukan konversi sistem bilangan adalah bagilah bilangan dengan basisnya, lalu sisa hasil bagi diurutkan mulai dari yang terakhir. Lalu sisa hasil bagi diurutkan dari yang terakhir. Aturan umumnya saya ulangi. Dalam melakukan konversi bilangan desimal ke oktal, ke biner, maupun heksadesimal, aturannya adalah bagilah dengan bilangan basisnya. Bagilah dengan bilangan basisnya, lalu sisa hasil bagi diurutkan mulai dari yang terakhir. Nanti akan kita pahami setelah ada contoh. Kalau ini masih bingung, akan kita pahami setelah ada contoh. Jadi diingat-ingat dulu basisnya. Kalau biner basis 2, kalau oktal basis 8, kalau heksadesimal basis 16. Saya langsung beri contoh pada konversi yang pertama. Konversi yang pertama berarti kita mulai desimal ke biner.
Tadi biner basisnya berapa? 2. Oke, 2. Saya beri contoh 83 bilangan desimal. Kalau kita konversikan ke biner, itu berapa? Caranya adalah dengan aturan umum tadi. Aturan umumnya adalah bagilah dengan bilangan basisnya. Bilangan basisnya biner kan 2. Berarti 83 ini dibagi dengan 2. Caranya 83 dibagi 2 sama dengan 41. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 1. 1. 1. Oke. 41 dibagi 2 sama dengan 20. Sisanya juga 1. Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sisanya 0. 0. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sisanya 0. 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 1. 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1. Sisanya 0. 0. 1 dibagi 2 sama dengan 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Hasilnya kan nggak genep 1. Ditulis 0. Sisanya berapa? 1. Ditulis 1. Ini kan belum terbagi. Ditulis sisa 1. Nah, kalau ini sudah 0, berarti perhitungannya sudah berhenti. Lalu, dalam aturan tadi kan bagilah dengan bilangan basisnya. Ini sudah selesai dibagi bilangan basisnya ya. Lalu, sisa hasil bagi diurutkan mulai dari yang terakhir. Nah, cara mengurutkan dari yang terakhir, ini ke atas. Kita tulis 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ditulis angka 2 kecil sebagai penunjuk kalau ini adalah bilangan basis 2 atau biner. Masih ada yang bingung? Bisa dipahami? Bisa. Kalau yang masih bingung nanti nggak usah malu-malu, nanti kita ulas kembali. Bisa dipahami ya? Jadi saya ulas sedikit lagi. Jadi caranya, bilangan 83 ini dibagi 2. 83 dibagi 2, kan hasilnya 41. Sisanya 1. Karena 41 dibagi 2, kan baru 82. Jadi sisa 1. Kemudian ini dilanjutkan 41 dibagi 2, 20. Sisanya 1. Kemudian 20 dibagi 2, hasilnya 10, sisanya 0. Karena pas 20 dibagi 2 sama dengan 10, sisanya 0. Kemudian 10 dibagi 2, hasilnya 5, sisanya 0. Kemudian 5 dibagi 2, hasilnya 2, sisanya 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0 karena pas. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0 karena tidak bisa 1 dibagi 2 hasilnya tidak full 1. Jadi kan baru setengah gitu kan. Nah, itu ditulis 0. Sisanya 1. Kenapa sisanya 1? Karena 1 ini tadi masih utuh. Begitu ya. Nah, cara menuliskan hasilnya itu diurutkan. Diurutkan
dari sisa hasil yang terakhir, berarti ini ke atas. Berarti 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, ini hasilnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa dipahami, saya lanjut. Kalau mau di screenshot, silakan di screenshot dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan belum sempat mencatat. Sudah ya? Saya delete. Selanjutnya, pada poin kedua, kita melakukan konversi dari bilangan desimal ke oktal. Oktal bilangan basisnya berapa? Basisnya berapa? 8. 8. Saya beri contoh angkanya yang kecil dulu aja, wis. 25. 25. Berapa kalau akan dikonversikan jadi bilangan oktal? Caranya, sesuai dengan aturan umum tadi, bagilah bilangan dengan basisnya. Lalu sisa hasil bagi diurutkan mulai dari yang terakhir. Bilangan basisnya oktal 8, berarti 25 dibagi 8 sama dengan berapa? 3. 3. Sisa? 7. Sisa 1. 7. Sisa 1. Sisa 1. 1. Oke. Terus 3 dibagi 8 sama dengan, bisa nggak 3 dibagi 8? Ditulis 0, karena nggak full 8. 3 dibagi 8 sama dengan 0. Sisanya ditulis. Ini kan belum terbagi. Ditulis 3. Nah, ini sudah selesai. Sisa hasil bagi diurutkan mulai dari yang terakhir. Berarti ini ke atas. Ditulis 31 angka 8 kecil. Menunjukkan kalau ini adalah bilangan oktal. Saya ulangi lagi, barangkali saya salah dalam menjelaskan. Masih belibet. Nah, saya ulangi lagi. Jadi, perhatikan, kita mengonversi dari bilangan desimal 25 menjadi bilangan oktal. Bagaimana caranya? Caranya adalah dibagikan dengan angka 8. Dibagi dengan angka 8. 25 dibagi 8, hasilnya 3. Sisanya 1. Ya, sisanya 1. Karena 3 kali 8 kan 24, masih sisa 1. Kemudian 3 ini dibagi dengan angka 8 sama dengan 0. Sama dengan 0. Lalu ditulis sisanya 3. Kenapa ditulis sisanya 3? Karena 3 ini tadi belum terbagi dengan bilangan 8. Jadi cara menuliskannya dari atas ke bawah, 3, 1, bilangan oktal. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, lanjut. Silakan kalau di screenshot dulu. Udah. Kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga adalah konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal.
tulisan dokter. Coba. Ini soalnya layarnya kurang sensitif. Jadi jelek. Jadi poin ketiga kita akan belajar konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal. Heksadesimal basisnya berapa? 16. Hah? 16. Ya, 16. Aturan umumnya saya ingatkan lagi, bagilah bilangan dengan basisnya, lalu sisa hasil bagi diurutkan dari yang terakhir. Saya beri contoh angka bilangannya berapa ya? Hmm, 250. 250 desimal. Nah, berapa angka atau bilangan 250 kalau kita konversikan ke bilangan heksadesimal? Caranya atau perhitungannya adalah dibagi dengan 16. 250 dibagi 16 sama dengan, silakan dihitung berapa? 250 dibagi 16. Berapa? Jika tidak, 15. 15. sisanya berapa? Hah, berapa? 15. Oke, 15. Sisanya berapa? 10. Berapa tadi ya? Lupa. Astagfirullah. Coba diingat-ingat. Ya tinggal 16 dikali 10. 15 berapa? Kurangnya berapa? Sisanya 10. Oke, sisanya 10. Kemudian 15 bagi 16 Nggak bisa. Ya. 6. tidak bisa, hasilnya 0. Sisanya 0. berapa? 15. Oke, sisanya 15. Jadi, ini sudah selesai. Lalu, urutkan sisa hasil bagi dari yang terakhir. Ini ke atas. 15, 10. Nah, kita stop di sini dulu. Karena ini bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal, masih ingat himpunannya, anggotanya ada berapa? Masih ingat nggak? Bilangan heksadesimal itu anggotanya ada berapa? Ya. Ada berapa? 16. Ya, 16. Coba disebutkan, Mas. Duh. Nah, enggak. Berapa, Mas? Oke, saya enggak tahu. Ayo teman-teman yang lainnya, masih ingat bilangan heksadesimal ke 16 itu apa aja? Angkanya Enggak ada apa? salah sih. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Oke. Terus sekali. Sampai F ya. A ini mewakili angka berapa, Mas Rois ya tadi yang nyebutin ya? Berapa, Mas? 10. Ya, 10. B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Nah, ini sama karena ini bilangan heksadesimal, maka penulisannya harus disesuaikan. 15 kalau kita ubah menjadi huruf apa? F. Oke, F. F. Kalau bilangan 10, angka 10 maksud saya? A. Nah, Oke, ini sudah berarti kita tuliskan F A 16. Ini sudah selesai. Silakan di screenshot. Sudah. Ya. Jadi saya ulas sedikit lagi. Kalau kita melakukan konversi dari desimal ke heksadesimal, kita bagi bilangan desimal tersebut dibagi dengan angka 16 karena basisnya heksadesimal itu 16. Nah, kalau sudah selesai, sisa hasil baginya diurutkan dari yang terakhir.
Ini kita bisa lihat. 250 dibagi 16, hasilnya 15. Sisanya 10. Kemudian 15 ini tadi dibagi 16, sisanya 0. Hasilnya 0. Sisanya 15. Kenapa sisanya 15? Karena 15 ini tadi belum terbagi. Jadi, kalau hasil baginya sudah 0, maka perhitungannya sudah selesai. Kemudian hasilnya itu ditulis dari urutan yang terakhir. Naik. Berarti 15, 10. 15 itu kalau dalam heksadesimal diwakili oleh huruf F, kemudian angka 10 kalau dalam bilangan heksadesimal diwakili oleh huruf A. Berarti cara menuliskan hasilnya adalah FA 16. 16 kecil ini menunjukkan kalau bilangan ini formatnya adalah heksadesimal.